untuk atribut continue terlebih dahulu. Ada 2 langkah ya. Jadi kalau data yang kita miliki itu atributnya bersifat continue, itu ada 2 pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan proses diskritisasi. Jadi ada transformasi tipe atribut. Jadi merubah dari tipe atribut yang bukan diskrit atau yang continue dirubah menjadi bentuk diskrit. Kemudian yang langkah yang kedua atau cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan atau mengasumsikan sebuah bentuk distribusi probabilitas tertentu ya, biasanya menggunakan distribusi normal atau Gaussian. Jadi distribusi itu, perhitungan itu dipakai untuk menghitung atau mengestimasi parameter distribusi menggunakan data training. Kita lihat dulu pendekatan yang pertama, yaitu adalah pendekatan diskritisasi atau merupakan proses transformasi dari variabel continue dirubah menjadi variabel diskrit. Di sini ada 2 pendekatan juga, yaitu menggunakan pendekatan equal width, jadi lebar yang sama, lebar yang equal, di mana yang dimaksud pembagian lebar yang equal itu adalah membagi ring atribut ke dalam sejumlah interval yang lebarnya sama. Jadi kalau kalian pernah belajar mengenai penghitungan frekuensi pada saat belajar statistik, di situ kalian diminta menentukan ring untuk setiap frekuensinya, misalkan, nah itu dengan lebar ring atau interval yang sama, itu yang kita gunakan. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah dengan menggunakan equal frekuensi. Nah, equal frekuensi ini jumlah, menempatkan objek dalam jumlah yang sama. Jadi jumlah isi dari setiap intervalnya itu yang kita bagi hampir sama dengan frekuensi yang hampir sama. Kalau di sini ringnya, ring dari intervalnya, kalau ini isi dari intervalnya. Kita lihat contohnya. Misalkan ada variabel dari data kita yang bentuknya adalah continue seperti ini. Jadi berupa bilangan bulat, tapi ini menunjukkan pendapatan. Ya, jadi 125, 170, 120, 95. Nah, ini kalau kita langsung proses, ini kan berarti ada banyak sekali nilai variabelnya. Ini nanti akan menyulitkan di dalam prosesnya. Jadi kamu harus menghitung satu-satu. Ya kalau nilainya hanya ini. Tapi kalau datanya ada 100 dan 100-100-nya itu mempunyai nilai income atau taxable income yang berbeda, ini akan menyulitkan di dalam menghitung probabilitasnya. Sehingga ini kita rubah dulu menjadi bentuk diskrit. Maksudnya taxable income ini kita nyatakan misalkan sebagai pendapatan yang tinggi. Jadi misalnya kita rubah ini menjadi bentuk kategori bahwa isinya itu nanti akan menjadi pendapatan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, sekarang yang bermasalahnya adalah mana di antara taxable income ini yang nilainya tinggi, mana yang nilainya sedang, dan mana yang nilainya rendah. Nah, cara mendistribusikannya itu dengan menggunakan 2 pendekatan tadi. Pendekatan yang pertama misalkan dengan menggunakan equal width, lebar yang sama. Caranya gimana? Nilai yang ada di data variabel ini, itu kita lihat ringnya. Ini ringnya itu antara 60 sampai dengan 200. 60 sampai dengan 220. Nah, 60 sampai dengan 220 ini kita bagi menjadi 3. Ini dibagi 3 ringnya maksud saya. Nah, jadi mulai dari 60 sampai dengan 220 dengan lebar yang sama. Ringnya dengan lebar yang sama. Ini sama. Berarti berapa? Berarti kan sama dengan 220 dikurangi 60 kan? Berapa itu? Ya, 160 dibagi 3. Sekitar 50
3-an kan? Ya, benar ya? Jadi lebarnya ini sekitar 53-an. Jadi anggaplah 53, berarti ini kalau ditambah 53 itu kan 113, terus ditambah 53, 166 ya. Nah ini. Nah, ini yang namanya equal width. Jadi setiap kelas, setiap kategori ini, tinggi, sedang, rendah ini dibagi dengan interval nilai yang sama. Jadi 60 sampai 113 itu adalah interval untuk nilai pendapatan yang rendah. 60 sampai 113. Kemudian sedang itu berarti 114 lah. 114 sampai 167 aja. Nah ini kan tadi 113. Kemudian yang tinggi itu berarti sisanya 168 sampai dengan 220. Ini yang dimaksud dengan diskretisasi dengan equal width. Sehingga kalau di sini nilainya 125, kita lihat di sini 125 itu masuk ke kategori yang mana? 125 itu ternyata ada di antara 114 sampai 167. Maka nilai 125 ini kita kategorikan sebagai income yang sedang. Kemudian 100 itu masuk rendah. 70 itu masuk rendah, 120 masuk sedang, dan seterusnya. Seperti ini. Ini pendekatan yang pertama. Nah, bagaimana dengan pendekatan yang kedua? Pendekatan yang kedua ini menggunakan equal frekuensi. Nah, kalau yang equal width itu range-nya yang kita samakan. Kalau equal frekuensi itu jumlah setiap kelasnya kita distribusikan dengan jumlah yang hampir sama. Sama, kita bagi misalkan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kalau ini yang kita bagi rata itu adalah jumlah datanya. Jumlah datanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Nah, 10 itu kita distribusikan ke masing-masing kelas ini dengan jumlah yang hampir sama. Berarti kalau 10 dibagi 3, itu kan sekitar 3. Nanti ada yang 4, 1. Ya. Jadi misalkan masing-masing 3. Berarti yang rendah, yang kita masukkan ke kelas rendah, itu kita ambil dari mulai yang paling kecil sampai 3 berikutnya. Jadi ini 1, 60, 1, 2, 3. Nah, ini kita masukkan sebagai kategori yang rendah. 70, 75. Kemudian yang sedang itu yang berikutnya. Yang sedang itu berarti 85, 1, 92, 3. Jadi 85, 90, dan 95. Nah, sisanya kita masukkan ke tinggi. Tinggi itu ada 100, 120, 125, dan 220. Gitu. Nah, sehingga di sini kita lihat 125. 125 itu berarti masuk ke kategori tinggi. 100 kita masukkan ke kategori tinggi. 70 kita masukkan ke kategori rendah. Nah, ini cara pendekatan yang kedua. Jadi semua variabel yang bentuknya itu adalah tipenya itu adalah kontinu, itu diskripsikan dulu dengan cara yang pertama. Ini cara yang pertama yaitu dengan teknik diskritisasi. Teknik yang kedua, ini kalau teknik yang kedua ini harus pakai kalkulator atau pakai alat penghitung komputasi, yaitu dengan mengestimasi probabilitas untuk masing-masing atribut kontinu. Nah, salah satu
estimasi probabilitas yang paling sering digunakan itu adalah dengan menggunakan distribusi Gaussian, atau Gaussian ini sama dengan distribusi normal. Kalau kalian kenal di statistik, itu ada distribusi yang seperti ini. Nah, ini yang bentuknya normal seperti ini, atau kurva normal dalam bentuk statistik ini disebut juga dengan kurva Gaussian. Di mana kurva Gaussian ini mempunyai dua variabel atau dua parameter, yaitu min itu berarti nilai tengah, dan nilai tengahnya, ya, dan varian atau standar deviasi. Standar deviasi itu menunjukkan landai dan tidaknya peak atau puncak dari kurva tersebut. Kenapa? Karena variasi atau standar deviasi ini menunjukkan rata-rata selisih setiap nilai yang ada di sekitar mu ini terhadap nilai mu, jadi jaraknya. Jarak data di sebelahnya min dengan jarak data min ini. Nah, ini rata-ratanya berapa? Semakin tinggi rata-rata dari selisih antara setiap nilai di dalam distribusi normal ini dengan nilai tengahnya, itu maka bentuk dari peak-nya itu semakin landai. Semakin landai. Tapi semakin kecil variannya atau semakin kecil standar deviasinya, itu bentuk peak-nya semakin tinggi, semakin sempit. Gitu. Ini sama. Mu, nah ini biasanya dia kecil. Variasinya kecil. Nah, ini di statistik saya rasa kalian sudah dijelaskan. Ya. Nah, di mana setiap kelas Y di dalam klasifikasi, itu probabilitas kelas Y untuk atribut XI itu dirumuskan sama dengan probabilitas AI. Nah, ini agak miss ya. Jadi AI, C ini adalah merujuk ke kelas. AI ini merujuk ke XI. Nah, gitu ya. Jadi menyebut ke sini dengan menyebut ke sini agak miss. Mestinya variabelnya seperti ini ya. Jadi A ini itu adalah atributnya, sedangkan C-nya ini adalah merujuk ke kelas Y. Itu sama dengan 1/2pi dari dikalikan dengan standar deviasi kuadrat dikalikan dengan, nah ini, dan ini adalah fungsi eksponen. Fungsi eksponen. Ya. Fungsi eksponen. E pangkat itu sama dengan fungsi eksponen. Ya. E pangkat min, jangan lupa ini ada minusnya. E pangkat min dari AI itu adalah nilai dari atribut X-nya dikurangi dengan nilai tengahnya atau min-nya dikuadratkan dibagi dengan 2 kali standar deviasi atau 2 kali varian. Nah, di mana nilai min-nya itu diestimasikan berdasarkan sampel min dari data XI. Ya, yang berada di kelas Y. Demikian juga untuk yang variannya. Kita lihat contohnya. Dan proses ini hanya dalam data tersebut, misalkan ada mengandung variabel atribut yang kontinu. Contohnya, misalkan ada data seperti ini. Nah, data set seperti ini variabelnya ada 3, yaitu refund, marital status, dan taxable income. Sedangkan targetnya itu ini, yang kelas yang terakhir ini, curang atau tidak curang. Ini merupakan variabel targetnya. Yang variabelnya itu 3 ini.
Nah, di sini 2 diantaranya adalah tipenya kategorical, sedangkan yang 1 ini tipenya continue. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini contohnya, kalau kita ingin menghitung berapa probabilitas taxable income 120, ya, itu tidak curang, ini berarti kan probabilitas bersyarat ya. Income sama dengan 120 sama dengan no, ini tidak langsung kita hitung yang 120 ada 1, yang no ada 1, berarti 1, kemudian dibagi dengan yang no, bukan. Kalau seperti itu kan semuanya akan mempunyai nilai probabilitas yang sama. Bukan seperti itu cara ngitungnya. Ya. Karena di sini dia tipenya continue, maka kita menggunakan pendekatan probabilitas yang rumus yang ini tadi. Yang pertama rumusnya adalah ini, 1/2pi kalikan varian. Nah, gimana cara ngitung variannya? Nah, variannya adalah ini. Varian atau standar deviasi kuadrat, itu kita hitung. Sebelum menghitung varian ini, kita harus menghitung min-nya terlebih dahulu. Nah, karena di sini yang kita akan hitung itu adalah untuk kelas no, maka di sini kita hitung min dan varian dari kelas no saja. Ya, min dan varian dari kelas no saja untuk data taxable income. Kita lihat yang no itu adalah 125, 170, 120, 60, 220, dan 75. Ini kita cari rata-ratanya. Kan berarti rata-rata itu kan berarti 125 ditambah 100 tambah 70 tambah 120 tambah 60 tambah 220 tambah 75 dibagi 7. Jumlahnya kan ada 7. Yang no kan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan 110. Nah, nilai ini kita pakai untuk menghitung varian. Varian itu rumusnya adalah selisih antara setiap nilai ini, setiap nilai 7 nilai ini tadi, dengan min-nya, dengan nilai tengahnya, lalu dikuadratkan. Jadi kan 125 dikurangi 110 dikuadratkan, ditambah dengan, ini kalau saya lanjutkan, itu adalah 100 dikurangi 110 dikuadratkan. Kenapa harus dikuadratkan? Ini adalah agar nilainya itu tidak negatif. Jadi nilai varian itu nilainya harus positif. Ada 2 teknik untuk menjadikan dia positif. Yang pertama dengan kuadrat atau dengan absolut varian. Kalau absolut varian itu menggunakan nilai absolutnya. Di sini yang biasa dipakai itu rumusnya adalah dengan menggunakan kuadrat. 100 dikurangi 110 kuadrat, ditambah lagi dengan 70 dikurangi 110 kuadrat. Ini kalau kita kuadratkan kan hasilnya tidak mungkin negatif. Ditambah dengan dan seterusnya sampai dengan 75 dikurangi 110 kuadrat dibagi dengan 6. 6 ini adalah jumlah populasi dikurangi dengan 1. Jadi jumlah populasinya itu ada 7 dikurangi dengan 1. Jadi 6 itu adalah N-1. Ini adalah rumus untuk menghitung variasi. Saya kira kalian pasti juga sudah diajari cara menghitung standar deviasi atau variasi. Nah, sehingga kalau standar deviasinya itu berarti akar dari varian ini. Di sini ada 54,5. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ini tadi. Jadi kan sama dengan akar 2pi 54,4 kuadrat dikalikan dengan E pangkat minus. Nah, ini 120 itu adalah nilai dari income-nya ini. Ya.
dikurangi dengan 110. 110 itu adalah nilai mu-nya atau nilai tengahnya, min-nya, dikuadratkan dibagi dengan 2 kali 54,54 kuadrat. Sama. Ini dengan ini rumusnya sama. Ini langsung dimasukkan adalah dalam bentuk kuadrat 29,2975. Nah, ini ngitungnya pakai tool, bisa pakai Excel, bisa pakai alat tool, ada alat penghitung yang lain. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 0,0072. Ya, seperti itu. Demikian juga dengan cara yang sama, kita bisa menghitung berapa probabilitas untuk income-nya sama dengan 120 pada kelas yes. Nah, kalau kita menghitung income-nya 120 pada kelas yes, maka yang kita lihat hanya data yang ke-5, data yang ke-8, dan data yang ke-10. Jadi rata-ratanya adalah 95, ditambah 85, ditambah 90 dibagi dengan 3. Nah, sehingga kalau kita sudah mendapatkan nilai itu, kita bisa menerapkannya untuk menghitung HAMEP. Misalkan, bagaimana keputusannya, apakah dia termasuk curang atau tidak curang, kalau refund-nya no, merit dan income-nya 120. Ya. Income-nya 120, ini tadi kita hitung dengan menggunakan rumus yang ini tadi. Ya, 120 no dan 120 yes. Kemudian untuk refund-nya no pada kelas no kita hitung, refund-nya no pada kelas yes juga kita hitung. Kemudian marital statusnya merit juga kita hitung masing-masing. Ini menggunakan cara yang kemarin. Ya. Sehingga kita dapatkan bahwa probabilitas X ini tadi ada di kelas no itu sama dengan probabilitas refund no ada di kelas no, probabilitas merit ada di kelas no, dan probabilitas income 120 ada di kelas no, dikalikan dengan probabilitas kelas no. Ini jangan lupa ini ada yang kurang ya, dikalikan dengan probabilitas kelas no. Lalu yang cara yang sama juga ini juga dikalikan dengan probabilitas kelas yes. Gitu. Caranya sama ya, sehingga kalau dilihat di sini diperoleh ini itu lebih besar daripada yang kelas yes. Sehingga kesimpulannya kalau dia refund-nya itu 0, kemudian merit, income-nya 120, dia kategorinya dia tidak curang. Ini cara mengatasi atribut yang kontinu. Nah, di sini yang kita hitung dengan cara seperti ini hanya yang kontinu saja. Maksud saya itu semuanya dihitung, hanya cara menghitungnya untuk yang kontinu itu adalah dengan cara seperti ini, sedangkan yang refund dan marital status ini caranya sama dengan yang kemarin, yang tugas yang kemarin. Seperti itu. Jadi misalkan yes, ini refund yes, no. 3/7 dari mana ini? Berarti refund yes dan no, refund yes dan no. Kita lihat, refund yes dan no. Jadi 1, 2, 3, ya, dibagi dengan yang kelasnya no. Ya, no-nya kan ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 3/7. Begitu. Jadi kalau yang hitung yang lain, yang refund dan marital status, caranya tetap seperti yang kemarin. Dan kita masukkan ke rumus ini pun sama seperti yang kemarin. Ya. Hanya yang berbeda adalah untuk menghitung ini tadi, yang income 120. Itu nggak boleh kita ngitung langsung 120 no. Jadi yang 120 yes itu kosong gitu, nggak boleh.
Jadi harus dihitung dengan menggunakan rumus yang ada. Sekarang saya lanjutkan dengan, nah itu tadi, gimana kalau salah satu probabilitas kondisionalnya itu bernilai 0? Itu akan menyebabkan seluruhnya pasti hasil kali kan, karena kan 0 dikalikan dengan berapapun pasti 0. Kalau itu terjadi untuk masing-masing kelas, itu akan menyulitkan kita mengambil keputusan. Mana keputusannya berarti yang mana? Mau semuanya 0 kan. Sehingga ada teknik untuk mengestimasi probabilitas. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah dengan menggunakan Laplace, dan yang kedua dengan menggunakan M-estimate. Pendekatan Laplace, ini kalau aslinya kan ini, jumlah A dan C dibagi dengan jumlah C kan. Nah, kalau Laplace pendekatannya adalah rumusnya hampir sama, jumlah A irisan C dibagi dengan jumlah C, tapi yang atas yang penyebutnya itu ditambah dengan 1. Sedangkan yang bagian bawah, yang bagian ini pembilang ya, kalau dalam matematika ini disebut pembilang, yang bawah ini disebut dengan penyebut. Nah, penyebutnya ini ditambah dengan jumlah kelas. Jadi misalkan kalau di data kita ini, nah jumlah kelasnya 2, maka di sini kita tambahkan dengan 2. Itu. Sedangkan M-estimate, itu rumusnya juga hampir sama, hanya yang bagian pembilang itu ditambah dengan MP. M itu parameter yang dikenal sebagai ukuran sampel ekivalen. Sedangkan P itu adalah, rumusnya adalah 1 per jumlah nilai atribut. Kalau M, ini kita yang menentukan, soal yang menentukan. Misalkan pendekatan M estimasi, berarti kalau 3 estimasi, berarti M-nya adalah 3. Kalau 2 estimasi, berarti M-nya adalah 2. Yang dimaksud dengan jumlah nilai atribut ini apa sih? Jadi contohnya, kalau saya berbicara mengenai atribut Rifan, di sini ada 2 kemungkinan nilai, yes dan no. Maka jumlah nilai atributnya untuk atribut Rifan itu sama dengan 2, yaitu yes dan no. Nah, untuk variabel marital status, ini jumlah nilai atributnya ada 3, karena ada single, ada married, ada divorce. Ini yang dimaksud dengan jumlah nilai atribut. Jadi 1 per jumlah nilai atribut itu adalah P-nya. Ya. Contoh ya, ini yang saya berikan contoh. Dengan pendekatan M estimasi, kalau M-nya 3, kemudian kita ingin menghitung peluang bersyarat, status merit, yes. Kalau aslinya, status merit, yes. Merit, yes. Ini tidak ada, kosong. Nah, tapi kita bisa dekati dengan M estimasi. Rumusnya itu adalah probabilitas marital status merit ada di kelas yes, itu sama dengan, ini kalau saya tuliskan rumusnya, N merit yes dibagi dengan N yes, yang atas ditambah dengan M dikalikan P, M-nya itu adalah nilai estimasinya tadi, ya, M-nya 3, P-nya itu adalah 1/3. Kenapa P-nya 1/3? Karena jumlah nilai atribut dari marital status ini ada 3, single, married, divorce.
Jadi di sini itu sama dengan 3 dikalikan 1/3. And merit yes berapa? Kita lihat di sini and merit yes-nya kan tidak ada. Merit semuanya no. Yang merit yes-nya nggak ada. Maka di sini nilainya 0. Nah, and y-nya berarti yang yes-nya itu ada 2. Ditambah dengan yang bawah itu ditambah dengan m. Nah, m-nya itu adalah 3. Jadi hasilnya sama dengan, ini kan bisa dicoret, 0 ditambah 1, berarti sama dengan 1, dibagi dengan ny-nya 2 ditambah dengan, ny-nya 2 apa 3 ya? Oh 3, sorry, yes-nya 3, 1, 2, 3. Jadi yang banyaknya yes itu ada 3. Nah, jadi M-nya 3, jumlah yang yes juga 3, maka 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ini adalah hasilnya. Itu cara melakukan estimasi untuk menghindari ya, adanya probabilitas yang nilainya 0. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau menggunakan Laplace gimana, Bu? Kalau menggunakan Laplace lebih gampang. Contohnya kalau yang ini, kalau kita mau menghitung, kalau menggunakan Laplace, ini tadi menggunakan estimate, sekarang kalau kita mau menggunakan Laplace, berarti probabilitas merit, yes, itu sama dengan, sama ya, merit, yes, itu sama dengan N merit yes dibagi N yes sama rumusnya. Jangan lupa yang atas ditambah dengan 1, yang bawah ditambah dengan jumlah kelas. Jumlah kelasnya berapa? Jumlah kelasnya itu ada 2. Yes dan no. Nanti sama dengan 0 ditambah 1 dibagi dengan jumlah kelas yes-nya itu 3, ditambah dengan jumlah kelas yaitu 2. Jadi sama dengan 1/5. Jadi tidak selalu sama ya, ini hanya estimasi. Jadi nilainya tidak selalu sama menggunakan estimasi atau menggunakan Laplace. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Ini contohnya, ini kebetulan semuanya tipenya adalah atribut kategorikal. Ini untuk memprediksi apakah sebuah makhluk hidup, jadi tidak hanya binatang ya di sini karena ada human, itu adalah mamalia atau bukan mamalia. Nah, ini data trainingnya, jadi ini yang kita sebut dengan data training. Ya, sedangkan yang ini itu adalah data test. Jadi misalkan ada binatang baru atau makhluk baru, di mana dia mempunyai ciri melahirkan, tidak dapat terbang, lalu tinggalnya di air, kemudian tidak mempunyai kaki, maka apakah dia termasuk mamalia atau tidak mamalia, maka kita menghitungnya itu adalah berapa probabilitas ini semua ada di kelas yes dan berapa probabilitas ini semua ada di kelas no dengan cara yang sama. Diperoleh di sini probabilitas dia di kelas mamalia itu adalah 0,021, sedangkan probabilitas dia tidak di mamalia ada 0,0027. Maka hasilnya itu adalah mamalia. Nah, cara ngitungnya sama ya, seperti yang tadi. 6/7 ini artinya adalah
probabilitas melahirkan ya ada di kelas mamalia itu ada berapa? Melahirkan ya, ini kan? Ada di kelas mamalia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 dari 7. 7 itu apa? 7 itu adalah jumlah yang kelasnya mamalia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan 6/7 ini itu adalah probabilitas dari variabel dapat terbangnya tidak di kelas mamalia. Nah, dan seterusnya. Sama seperti yang kalian kerjakan kemarin. Caranya seperti itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan yang di soal yang kalian kerjakan kemarin, ada soal nomor 2 dan nomor 3, itu adalah memprediksi dengan menggunakan Laplacian dan M-estimate. Coba kalian kerjakan sebagai tugas yang berikutnya. Dan nanti akan saya tambahkan satu soal untuk yang datanya menggunakan data yang kontinu. Tapi ini belum saya share, nanti akan saya share yang berikutnya. Saya rasa materinya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.